baik-baik saja ya dan sehat terus pastinya. Nah, untuk kalian semua yang sedang mengikuti ibadah pada siang hari ini, aku ucapin welcome home ya. Dan untuk kalian semua yang baru pertama kali mengikuti ibadah pada siang hari ini, aku harap kalian bisa mengisi connect card yang ada di live chat. Kalian sudah siap beribadah belum? Mari kita sama-sama siapkan hati kita, pikiran kita harus beribadah di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Yesus Tuhan, ini kami Bapa, kami mau beribadah Tuhan, kiranya Tuhan Kau siapkan hati kami Tuhan, pikiran kami agar tertuju pada Kau. Hanya pada nama Yesus. Kau berkati Tuhan, ibadah kami dari awal Tuhan hingga akhirnya Tuhan, semoga berkenan di hadapan Kau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami siap beribadah. Kami dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.
lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, tolong urapi setiap hati kami supaya kami boleh bersungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Kudus jamaah hatiku dengan urat aku, rindu satu denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Sama-sama kami berjumpa lagi. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu
Kasudianto dari Surabaya. Saya berdoa, saya berharap sih semua masih ingat saya ya. Nah, mari kita akan sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengarkan siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah kemurahan-Mu sehingga kami ada sampai hari ini karena berkat Tuhan. Dan kami telah memuji, menyembah, bersekutu bersama-sama. Tiba waktunya kami akan merenungkan, mendengarkan firman Allah. Berkati kami Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu, biarlah firman menyentuh kami, memberkati kami, sehingga kehidupan kami, Tuhan, memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Kami sambut firman Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Ya, Genjitin yang dikasih Tuhan. Salah-salah ini ya. Mari kita buka Alkitab kita 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Dan hari ini temanya adalah pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi kita baca sama-sama. Yang di rumah baca loh ya. Yuk sama-sama dengan bersuara. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang percaya katakan amin. Ya. Tidak bisa disangkali kita ini hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Om ulangi lagi ya, Om Lukas ulangi lagi ya. Tidak bisa dipungkiri, juga tidak bisa dihindari. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga gak heran di mana-mana kita akan lihat ada pergaulan yang buruk. Gak heran kalau kita ketemu dengan orang-orang yang pergaulannya rusak. Ya, sebagian gak serius sekolahnya, sebagian ada yang main game aja, sebagian lagi pergaulan yang buruk. Ya maaf ya, free sex misalnya, bebas gitu, pacaran berlebihan, gak tahu batas. Yang lain lagi mungkin minum minuman keras, drugs dan sebagainya. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kita nih. Rasul Paulus mengingatkan teman-teman Genji Teens, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita harus bersyukur bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Genji Teens adalah anak-anak Tuhan. Sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yang mempunyai kebiasaan yang baik di dalam Yesus Kristus. Sehingga hati-hati kita bergaul. Ya. Nah, apa yang diajarkan oleh Alkitab? Bagaimana kita dengan pergaulan kita? Paling tidak ada 3 hal. Nah, kalau kita melihat sebelum sampai ke sana, Om akan sampaikan sebetulnya apa sih sebetulnya tujuan ayat ini ada. Nah, tujuan ayat ini ada karena waktu itu di Korintus ada orang yang suka nyebarkan ajaran yang sesat. Ajaran apa Om? Bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Lalu Rasul Paulus ngomong, kalau orang mati gak dibangkitkan di dalam Kristus, maka Yesus juga gak bangkit. Kalau Yesus gak bangkit, kita, saya, Om, dan kalian gak akan selamat. Itu sebabnya kebangkitan orang mati kelak akan ada. Itu pasti kebenaran. Itu sebabnya baca pasal 15 ya. Tugasnya teman-teman semua baca pasal 15 dari ayat 1 sampai ayat 34 nih, supaya tahu latar belakangnya. Tapi kembali lagi, walaupun begitu, prinsipnya tetap sama dalam pergaulan kita. Di sekitar kita banyak pergaulan yang menyesatkan. Di sekitar kita mungkin tidak mengajarkan orang mati gak bangkit. Tapi pergaulan itu menyesatkan, seperti yang Om sampaikan di awal tadi. Bahwa orang-orang menganjurkan kita, paling tidak, bukan menganjurkan sih ya, tetapi pergaulan itu bisa merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik dari anak-anak muda Kristen. Kalau gitu gimana caranya Om menghadapinya? Ya, yang pertama perhatikan baik-baik ini. Bergaulah. Yuk kita ngomong sama-sama, bergaulah. 1, 2, 3. Bergaulah. Nah, kita nggak boleh kuper loh jadi anak Tuhan. Kalau kita kuper, gimana Injil diberitakan dong? Kalau kita kuper, gimana kita ini mau hidup di hutan sendiri? Ya kan nggak bisa. Kita ini mestinya nggak bisa menghindari tempat, menghindari dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya bergaulah. Ini yang pertama. Milikilah teman. Nggak apa-apa kalau teman tuh semua teman. Ya, ini 1. Bergaulah. Kepada siapa-siapa, kepada orang, di mana saja kita mesti menyapa. Alkitab katakan kan, beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Jadi artinya semua boleh.
Ingat loh ya, Tuhan Yesus juga bergaul dengan pemungut cukai. Tuhan Yesus bergaul dengan perempuan yang berdosa. Tuhan Yesus juga bergaul dengan orang-orang yang buruk sih. Nah, saya maksudkan adalah berteman. Berteman itu baik. Nah, ini yang pertama. Ada yang ngomong sama Om, saya nggak punya teman. Gampang, rahasianya cuma satu. Pengen punya teman, bertemanlah. Jadilah teman. Pengen bersahabat, punya sahabat banyak, jadilah sahabat yang baik. Pengen punya soulmate gitu, maksudnya sahabat yang kental gitu, ya jadilah sahabat yang kental. Jadilah sahabat yang baik, sahabat yang memberkati, sahabat yang penting lagi memancarkan kasih dan kebenaran Kristus lewat mulut kita, lewat hidup kita. Nah, ini penting sekali. Jadi ayat ini tidak mengatakan jangan bergaul. Ayat ini justru menegaskan bergaulah sebanyak-banyaknya. Nah, yang kedua, kalau gitu gimana menghadapi pergaulan yang seperti ini? Pilihlah pergaulan yang baik. Yang kedua, pilihlah pergaulan yang baik. Jangan memilih pergaulan yang buruk. Memang tidak bisa dipungkiri kita hidup di dalam dunia yang jahat, yang buruk. Di mana-mana ada keburukan. Di sekolah, di tempat kerja, di kampus, yang kuliah. Bahkan maaf, di gereja juga bukan berarti tidak ada loh ya. Sementara firman Tuhan disampaikan, ada yang ngomong sendiri, itu kan buruk juga sih itu. Nah, sementara kakak-kakak pembina mengarahkan, mengajarkan, tidak suka taat, tidak suka melawan, itu kan juga itu kan buruk. Tidak suka melayani, itu kan buruk. Menjadi pencemooh, itu kan buruk. Suka gosip, itu kan buruk. Dan seringkali muncul dan ada di gereja. Nah, itu sebabnya kita nggak bisa menghindari. Itu sebabnya yang kedua adalah pilihlah pergaulan yang baik. Memilih. Kita boleh dong memilih pergaulan. Berteman dengan semua. Tetapi untuk bergaul intens, bergaul karib, kita bisa memilih tempat yang tepat. Berteman dengan semuanya harus. Bagaimana Kristus diberitakan kalau kita nggak berteman dengan banyak orang. Lain agama, apapun, it's okay. Tetapi ingat, yang kedua, pilihlah pergaulan yang intens, persahabatan itu pilihlah, jangan yang buruk tetapi yang baik. Kenapa? Ya karena pergaulan yang buruk akan merusakkan. Pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, Om pikir itu perlu kita renungkan bersama-sama. Ya, bayangkan ya, di mana kita tuh, ya, kalau di misalnya nih ya, misalnya itu kalau kita masuk ke lumpur, walaupun kita tidak berlumpur, kita akan jadi berlumpur. Kenapa? Karena kita terjun di sana, tinggal di sana. Jangan lupa pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi teman-teman Genji teens yang dikasih Tuhan, pilihlah pergaulan yang baik. Yang baik itu yang gimana Om? Satu, cari sahabat-sahabat yang di dalam Kristus. Komunitas Genji Teen harus terus. Di sini ikuti, bangun komunitas, bangun saling mengasihi, bangun walaupun sekarang secara online, bangun kedekatan walaupun itu online antar teman. Nah, kalau nanti sudah offline, jangan nggak hadir. Ya, kita turut membangun, bukan cuma memilih, tetapi membangun pergaulan itu. Dan ini yang terakhir. Ya, yang terakhir apa? Yang terakhir berani tampil beda. Ya, berani tampil beda. Nah, sudah sejak awal saya sudah ngomong, Om sudah ngomong, tidak bisa dipungkiri. Selalu kita akan menemukan pergaulan yang buruk. Tetapi tugas kita adalah mengubah yang buruk menjadi yang baik. Nah, lihatlah kisah di dalam 1 Korintus 15. Siapa tokohnya? Rasul Paulus. Mengingatkan siapa? Jemaat. Apakah Paulus tidak bergaul dengan jemaat Korintus? Bergaul, malah sangat cukup karib. Kemungkinan besar Paulus pernah ke Korintus. Sebab itu Paulus pengen ke Korintus lagi. Paulus dengan jemaat Korintus itu akrab. Bisa baca pasal 1 sampai pasal 15. Paulus berulang kali ngomong bagaimana kedekatannya, cara penulisan suratnya, memanggilnya, dan sangat personal sekali.
Di 2 Korintus Paulus menulis surat lagi, bahkan ditulis dengan menangis. Paulus curhat itu loh. Kondisinya ini menunjukkan hubungan Paulus yang erat dengan jemaat di Korintus. Tetapi jemaat di Korintus gimana Om? Dia ada pergaulan yang buruk. Ya, lihat pasal 1 sampai pasal 3. Di Korintus itu jemaat yang senang berkelahi. Ada cekcok sini sana gitu. Lihat tuh Korintus pasal 1 ya sampai pasal 3 ya. Ada perselisihan. Oh, aku golongannya Apolos, aku golongannya Petrus, aku golongannya Paulus, aku golongannya Tuhan Yesus. Loh ya apa sih? Kok bisa di dalam ada gitu ya? It's okay. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Tetapi tugas kita seperti Paulus, memberitakan kebenaran, membagikan kebenaran, berani tampil beda. Gak ikut-ikutan bertengkar, tetapi membawa damai sejahtera. Di pasal 4, 5, 6, khususnya pasal 5 dan 6, ada dosa percabulan di sana. Coba dicek nanti. Pasal 8, 9, 10, 11, 12, dan 14 itu tentang ibadah. Ibadah yang kacau. Ibadah ada yang gak sungguh-sungguh. Ibadah ada yang mempermainkan ibadah. Buruk kan itu. Dia ada di gereja. Tetapi Paulus mengingatkan. Paulus hadir sebagai apa? Yang memberi warna yang berbeda. Halo teman-teman Genjitin yang dikasih Tuhan. Ini tugas kita sama-sama. Hari ini tugas kita. 1, bergaulah. Ya bertemanlah sebanyak-banyaknya. 2, tetapi pilihlah tempat atau pilihlah pergaulan yang intens. Pergaulan yang baik. Supaya kebiasaan yang baik, kebiasaan yang memuliakan Tuhan, kebiasaan yang menyenangkan hati Tuhan tidak rusak karena pergaulanmu buruk. Kita ikut-ikutan ngomong kotor. Kita karena biasa kumpul-kumpul sama teman-teman yang merokok, kita ikut-ikutan merokok dan minum-minum. Karena kita kumpul-kumpul dengan teman-teman yang sukanya hal-hal yang dosa, kita jadi ikut-ikutan berdosa. Kalau kita kumpul dengan yang trek-trekan, kita ikut trek-trekan. No. Itu sebabnya yang kedua ini, pilihlah pergaulan yang baik, pergaulan yang benar, pergaulan yang penuh kasih Kristus, pergaulan yang memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, tugas saya, tugasnya Om sama teman-teman Genjitin adalah menjadi tampil beda, mempengaruhi sekitar kita. Kenapa kita selalu jadi orang yang dipengaruhi oleh lingkungan? Tuhan menempatkan kita itu untuk mempengaruhi. Sebab itu tidak heran kalau Tuhan Yesus ngomong apa? Kamulah terang dunia. Terang itu ini kalau lampunya mati semua gelap. Begitu ada lampu nyala, gelapnya pergi. Kenapa? Kita memberi pengaruh. Kamulah garam dunia, memberikan pengaruh rasa asing. Tugas kita bukan hanya menjaga pergaulan kita, tetapi hadir dalam pergaulan kita sebagai pengaruh Kristus, pengaruh kerajaan Allah di tengah-tengah pergaulan yang buruk ini. Rasul Paulus contohnya. Jemaat Korintus bukan jemaat yang baik-baik semua, tetapi dia hadir sebagai pengaruh yang baik. Ini saatnya Genjitin bukan saja memilih pergaulan yang baik, tapi memberi pengaruh, dampak bagi sekelilingnya, melihat Kristus di dalam tindakan kita dan perkataan kita. Yuk bergaul, tapi pilih yang baik dan jadilah terang, jadilah tampil beda di tengah-tengah pergaulan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk siang ini. Kiranya Engkau memberkati teman-teman kami Genjitin, supaya semuanya Tuhan Engkau lindungi dalam pergaulan yang memuliakan Tuhan, pergaulan yang baik. Dan Tuhan bawa kami bukan hanya memilih pergaulan yang tepat, yang memuliakan Tuhan, tetapi dimanapun, kapanpun kami bergaul, Tuhan Yesus tolong mampukan kami tampil beda, menjadi orang-orang yang membagikan kasih Kristus sekaligus kebenaran Kristus. Berkati Genjitin yang beribadah bersama-sama secara online hari ini. Tidak satu pun yang Tuhan lewatkan, anugerah Tuhan limpah. Kami makin memuliakan Tuhan di sekolah, di rumah kami, di sekitar kami, orang-orang diberkati dengan kehadiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gimana kalian semua sudah terberkati oleh firman Tuhan